Halo semua, perkenalkan saya Christian Carlos, saya dari 2SIA. Di sini saya akan membuat video laporan praktikum untuk mata kuliah pemrograman mobile. Nah, kali ini itu disuruh untuk menggunakan database di dalam aplikasi project kita, di mana di sini menggunakan room database, yaitu sebuah SQLite yang terstruktur, yang dimana di dalamnya itu ada entity, kemudian ada penghubung antara database-nya dengan aplikasi ini, kemudian ada juga yang namanya DAO untuk melakukan CRUD. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah tabel, yaitu bisa dibuat di dalam ini, di dalam class user, di mana di sini data class user itu terdiri dari tiga kolom, yaitu ada kolom nama, email, dan password. Ketiga-tiganya adalah string, jadi passwordnya juga adalah kalimat. Nah, ini itu sebenarnya adalah untuk pendeklarasian tabelnya di dalam aplikasi ini. Jadi, ada tabel user dengan isi seperti ini. Selanjutnya, yaitu ada user DAO. Ini fungsinya untuk kita melakukan CRUD nanti di dalam database-nya. Yaitu kita bisa create, update, delete, ataupun edit. Nah, selanjutnya ada app database. Ini adalah penghubung nanti dia ke dalam aplikasi kita, sehingga database dan juga aplikasi bisa saling berkomunikasi. Di sini namanya itu adalah get instance. Jadi nanti di dalam aplikasi kita, dalam halaman-halaman itu, jika untuk mengakses database-nya, maka kita perlu menambahkan get instance juga selain nanti memanggil database-nya. Oke, selanjutnya itu disuruh untuk menambahkan sebuah halaman baru, bebas terserah untuk kita melakukan inputan em, data user, sehingga di sini saya membuat halaman register. Jadi sebelumnya itu saya udah punya halaman login, tapi saya belum punya halaman register. Nah, seharusnya seorang user bisa login ke dalam aplikasi kalau sudah melakukan register, sehingga saya menambahkan register activity untuk si user nanti bisa menginputkan nama, email, dan juga passwordnya ke dalam database. Sehingga pada saat login, dia bisa menggunakan email dan juga passwordnya untuk login. Nah, jika misalkan nantinya password dan email yang dimasukkan salah, maka dia akan menampilkan alert dialog bahwasanya password dan emailnya salah, seperti itu. Selanjutnya, karena seperti itu, saya menambahkan yang namanya register activity. Nah, di dalam sini itu saya sudah memanggil database-nya seperti ini, private let in, variable db-nya itu adalah app database. App database ini dari mana? Ini. Jadi di sini namanya itu adalah app database, sehingga kita juga memanggil dia di dalam register. Selanjutnya, saya di sini membuat jadi nanti akan ada button regis yang dimana dia akan berisi ada nama, email, dan juga password. Ini akan uh, dikirimkan ke dalam database kita. Nah, seperti ini. Jika nama tidak kosong, email juga tidak kosong, dan juga password tidak kosong, maka uh, datanya akan dikirim masuk ke dalam si database kita, yaitu dia melalui user DAO. User DAO di sini tadi itu adalah untuk melakukan CRUD seperti itu. Nah, selanjutnya um, seperti ini. Jika misalkan nanti kita masukin lagi, maka dia akan ngasih tahu kalau misalkan email ini sudah terdaftar jika kita memasukkan waktu registrasi itu email yang sama dua kali. Nah, setelah misalkan kita sudah regis, maka dia akan menampilkan sebuah alert bahwasanya registrasi berhasil. Kemudian akan diarahkan langsung ke dalam login activity. Seperti itu. Kemudian, uh, sebentar. Oke, kalau untuk di bagian registrasi activity itu sudah seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian layoutnya, di mana layout register. Di dalam layout register itu akan ada inputan nama, email, dan juga password. Kemudian ada tombol register. Nah, setelah kita membuat desain ini, kita juga sudah mengatur untuk constraint layoutnya agar tidak berantakan. Selanjutnya,
Kita masuk ke dalam login activity. Di sini kita ada perubahan sedikit agar dia bisa ngebaca database-nya. Lagi-lagi kita harus uh, membayar, maksudnya kita harus mengimport database-nya dengan nama app database. Kemudian kita juga menambahkan di onCreate itu kita panggil database instance-nya untuk mengambil isi dari database. Nah, selanjutnya di button, ini saya menambahkan button register. Jadi di dalam halaman login nanti akan ada button yang mengarahkan ke register. Sebenarnya ini bukan button, jadi nanti ada tulisan yang bisa diklik seperti itu. Kemudian ada button kirim jika kita sudah menginputkan nama dan juga input password. Jika namanya itu tidak kosong dan juga jika namanya kosong, passwordnya kosong, maka akan menampilkan alert dialog bahwasanya nama dan password itu tidak boleh kosong. Jika salah satunya aja kosong, itu juga tetap akan ditampilkan. Jika misalkan berhasil, maka dia akan melakukan pengecekan ke bagian database user itu apakah ada password dan juga nama yang sudah tersimpan sebelumnya. Jika sudah, maka dia akan mengarahkan ke dalam main activity. Seperti itu dengan nanti akan ada tampilan selamat datang, kemudian halo dan user dan juga nama usernya seperti itu. Jika gagal login, maka dia akan menampilkan alert dialog username atau password salah. Seperti itu. Nah, untuk selebihnya masih sama. Kita masuk ke dalam halaman layoutnya. Sebentar. Jadi kita buka layoutnya activity login. Nah, seperti ini. Di sini saya menambahkan ini. Jadi saya menambahkan text view dengan nama register yang yang dia bisa diklik nantinya untuk kita bisa masuk ke halaman register. Oke. Nah, untuk ID-nya itu register sesuai dengan yang saya buat tadi sebelumnya. Oke. Selanjutnya kita tinggal running aplikasi. Kita tunggu saja sebentar. Oh, sebentar. Jadi, sebelum kita bisa menggunakan database itu, kita perlu juga memasukkan, kita maksudnya mengimport beberapa plugin yang dimana di bagian build Gradle ini kita menambahkan plugin yang ini. Kemudian pada bagian build Gradle KTS yang modul app, jadi ada dua di project ada, di modul app juga ada. Di dalam modul app kita menambahkan ini di bagian plugin atas, kemudian kita juga menambahkan dependensi ada sebanyak 4. Jadi ada room version seperti ini agar kita bisa menggunakan database roomnya seperti itu. Jika kita tidak membuatnya, maka dia tidak bisa digunakan. Kita coba running. Oke. Nah, ini seperti sebelumnya. Jadi dia kalau masuk itu bakal masuk ke welcome screen activity dulu. Kita akan seret, kita mau ketik selesai. Nah, dia akan langsung masuk ke dalam halaman login. Tapi kalau misalkan kita ngasal di sini, pas misalkan dengan passwordnya bebas aja, kita coba login, maka dia akan ada tulisan username atau password salah karena dia belum menyimpan database kita, menyimpan nama atau menyimpan email dan juga password kita. Maka kita harus perlu register. Nah, dia masuk ke dalam halaman ini. Kemudian kita masukin nama, misalkan nama saya Christian aja. Tadi saya sudah coba untuk Carlos, jadi saya pakai Christian@gmail.com. Kemudian passwordnya juga Christian. Oke, kita coba register. Nah, dia akan langsung mengarahkan kita ke halaman login dan register berhasil. Kemudian kita coba cek di app expansion, app inspection, kita bisa lihat database kita. Nah, di sini sudah ada inputan baru yaitu namanya Christian dengan email christian@gmail.com dan juga passwordnya. Ini sesuai tadi dengan ada yang di bagian tabel kita di entity user kita itu ada kolom nama, ada kolom email dan juga kolom password. Kemudian ada ID yang ini auto generate mulai dari 1. Kemudian, nah jika sudah seperti ini, kita coba login lagi menggunakan inputan yang saya sudah masukkan tadi, christian@gmail.com. Kemudian kita masukin juga ini passwordnya adalah Christian. Kita coba login. Nah, kita sudah bisa berhasil masuk ke dalam main activity dan di sini juga dia mengatakan selamat datang, kemudian halo dan juga nama dari si email usernya tadi. Oke.
Nah, jika sudah seperti ini, maka sudah berhasil. Jadi kita sudah berhasil menambahkan sebuah halaman baru untuk kita melakukan inputan data user, kemudian kita bisa gunakan data user itu untuk melakukan login secara real tanpa yang sebelumnya itu kita tidak ada menggunakan database. Nah, sekian untuk video laporan saya. Terima kasih.